Hai guys, di sini kami dari kelompok 2 Budaya Melayu Riau, Universitas Riau dengan dosen pengampu Ibu Naila Fauza MPD. Di video kali ini kami akan bahas tentang gimana sih atur cara kehidupan masyarakat Melayu dalam bidang etnogastronomi. Apa sih itu etnogastronomi? Apa saja jenis-jenis makan Melayu secara umum, adat dan adab masyarakat Melayu dalam makan bersama, dan spesifiknya kami akan bahas tentang kue asida. Nah, kue asida ini merupakan salah satu makanan khas dari daerah Melayu. Gimana tata cara meracik dan pengolahannya, gimana kebiasaan makannya, dan gimana nih legenda dari kue asida itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas tentang materi yang satu ini, langkah baiknya kita kenalan dulu nih sama anggota dari kelompok 2 ini siapa-siapa aja ya. Langsung aja, check it out. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dengan NIM 2107113607. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etnogastronomi. Perkenalkan, saya Yuliadina Rahmana dengan NIM 2107113609. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis makanan Melayu. Nah, kenalin juga nama saya Tasya Widya Maharani dengan NIM 2107113411. Di video kali ini saya akan bahas tentang adat dan adab masyarakat Melayu saat makan bersama. Saya Hanifah Yasdiana dengan NIM 21071148. Di video ini saya akan menjelaskan materi bagaimana cara pengolahan dari kue asidah tersebut. Perkenalkan, nama saya Ferati Amila dengan NIM 2107113608. Saya berasal dari kelompok 2 Budaya Melayu Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan masyarakat Melayu Riau dalam memakan kue asidah. Perkenalkan, nama saya Filzah Nurul Fajrin dengan NIM 2107113412 akan menjelaskan tentang legenda kue asidah. Nah, langsung aja nih kita masuk ke materi etnogastronomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etnogastronomi. Gastronomi merupakan istilah yang berkaitan erat dengan kuliner. Gastronomi adalah ilmu yang mempelajari apapun yang bisa dimakan oleh manusia atau apapun yang bisa memenuhi kebutuhan manusia untuk makan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari generasi ke generasi selanjutnya melalui konsumsi makanan terbaik. Peran gastronomi sendiri adalah sebagai landasan untuk memahami bagaimana makanan dan minuman itu digunakan dalam situasi tertentu. Gastronomi juga mencakup asal-usul dan sejarah bahan pangan yang dikonsumsi dan penyediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Mulai dari cara menangani, mengolah hingga menjadi makanan yang dinikmati, kebiasaan makan, dan legenda soal kuliner juga termasuk ke dalam gastronomi. Dan melalui gastronomi ini dimungkinkan untuk membangun sebuah gambaran dari persamaan atau perbedaan pendekatan atau perilaku terhadap makanan dan minuman yang digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis makanan khas Melayu. Secara umum, jenis makanan Melayu dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar. Yang pertama yaitu waktu penyajiannya, dan yang kedua yaitu jenis makanan berdasarkan cara memasaknya. Yang pertama itu ada waktu penyajiannya. Nah, waktu penyajiannya ini terbagi lagi atas dua, yaitu berdasarkan makanan harian, dan yang kedua itu dalam upacara dan ritual. A, yaitu tentang makanan utama harian. Makanan utama dalam harian adalah nasi dengan lauk pauk, serta makanan selingannya seperti kue. B, yaitu makanan upacara dan ritual. Biasanya untuk upacara dan ritual ini orang Melayu membuat makanan khusus, misalnya bubur Asyura yang hanya dibuat dalam acara keagamaan seperti Maulud dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, teh beras kuning dan putih dalam acara nikah atau kawin, nasi kuning bunga telur yang dibuat dalam acara sunah rasul. Yang kedua itu ada jenis makanan berdasarkan cara memasaknya, yaitu ada disalai, contohnya pada pembuatan ikan salai, lalu dijemur pada pembuatan ikan asin, dan direbus, contohnya pada pembuatan gulai ikan patin. Selanjutnya itu ada dikukus pada pembuatan lope bugi. Lalu ada digoreng, contohnya pada pembuatan deram-deram. Dan terakhir diperam, contohnya pada pembuatan asam durian. Nah, selanjutnya ada adat dan adab yang menjadi aturan bagi orang Melayu dalam makan bersama. Makan bersama ini biasa disebut sebagai majelis. Seseorang yang lebih dahulu selesai makan tidak baik untuk meninggalkan majelis sebelum semua orang selesai makan. Di kalangan Melayu pula ada larangan untuk mengangkat pinggan atau piring dalam jamuan makan. Nah, jika seorang mengangkat piring atau pinggannya dalam jamuan makan, maka ia dianggap sebagai orang yang tak tahu adat. Dan setelah makan, bagi orang Melayu itu dianjurkan untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pinggan yang telah digunakan tadi mesti dibasahi dengan air cuci tangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kaum perempuan dalam menyuci perlengkapan makan. Pinggan yang kering lebih susah dicuci karena ada sisa kuah dan minyak yang mengeras dan melengket di piring tersebut. Di sisi lain, kaum laki-laki mengumpulkan perlengkapan makan di tengah majelis. Hal ini untuk mempermudah tuan rumah untuk mengangkat perlengkapan jamuan ke dapur. Nah, salah satu contoh kuliner khas dari daerah Melayu yaitu kue asidah. Cara pengolahan pembuatan kue asidah.
Yang pertama, siapkan 10 bawang merah yang sudah diiris, kemudian goreng bawang merah tersebut dengan minyak yang sudah panas. Jika bawang sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Untuk membuat adonan kue asidah, masukkan 200 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, dan sedikit garam. Kemudian aduk hingga gula dan tepung tercampur merata. Tambahkan 400 ml air secara bertahap. Kemudian aduk secara perlahan hingga adonan tercampur dan tidak ada yang mengumpal. Sampai konsistensi adonannya seperti ini. Kemudian masak adonan menggunakan api kecil di atas kompor. Aduk adonan terus sampai adonan mengental. Jika adonan sudah mengental seperti ini, masukkan minyak sisa menggoreng bawang tadi sebanyak 50 ml. Kemudian aduk adonan hingga adonan tidak lengket lagi. Jika adonan sudah tidak lengket seperti ini, matikan kompor. Olesi wadah dengan sedikit minyak. Kemudian masukkan kue asidah tadi ke dalam wadah dan padatkan seperti ini. Taburi kue asidah tersebut dengan bawang goreng di atasnya. Selanjutnya, cetak kue asidah tersebut sesuai dengan selera masing-masing. Dan kue asidah pun siap untuk disajikan. Nah, kebiasaan masyarakat Melayu memakan kue asidah. Kue asidah ini merupakan makanan yang terinspirasi dari makanan Timur Tengah. Namun, dalam rasanya memang sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat setempat. Nah, jika di Timur Tengah, makanan ini dijadikan sebagai sarapan, maka berbeda dengan kue asidah pada masyarakat Melayu. Kue ini hanya untuk acara tertentu saja, misalnya keduri, hari raya keagamaan, syukuran, atau hantaran pernikahan. Biasanya, kue asidah disajikan dengan berbagai bentuk yang unik sesuai dengan kreativitas pembuatnya. Misalnya, ada yang berbentuk seperti daun, bunga mawar, bulatan, atau bentuk lainnya. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi orang-orang untuk mencicipi kue lezat ini. Di masyarakat Riau sendiri, ada tata cara unik dalam memakan kue asidah ini. Untuk memakannya harus dimulai dari bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Apabila kita memakan atasnya dahulu, akan dianggap kurang sopan oleh masyarakat setempat. Jadi, kue asidah ini benar-benar makanan yang sangat istimewa dan juga unik. Nah, selanjutnya kita masuk ke legenda kue asidah. Melayu Riau memiliki beragam kue khas, salah satunya di Indragiri Hulu dengan kue khas yang bernama kue asidah. Kue ini biasanya ada pada saat acara pernikahan yang dihidangkan di atas poho, yaitu talam kuningan berkaki untuk pengantin dan tamu undangan. Menurut para sesepuh Melayu di Rengat, bahwa sejak zaman kerajaan dahulu, kue asidah adalah makanan kesukaan raja-raja yang selalu dibuat sebagai makanan dalam acara perayaan, seperti hari raya, acara pernikahan, acara adat, kenduri keluarga, dan sebagainya. Sejarah di Riau, khususnya di Indragiri Hulu, mengatakan kedatangan orang Arab yang saat ini disebut keturunan Sayyid dan Syarifah mempengaruhi budaya dan kehidupan seharian masyarakat setempat. Jika diteliti dari asal kata, asidah berasal dari bahasa Arab yaitu asidah yang artinya bubur. Asidah adalah hidangan Arab yang mirip bubur, yaitu berupa adonan dengan komposisi aslinya menggunakan minyak samin, buah kurma, gandum, dan rempah-rempah untuk cita rasa manis dan asin. Orang Arab memakan asidah dengan menggunakan tangan dan sering disajikan pada hari-hari libur seperti Ramadan, Maulid, dan perayaan-perayaan lainnya. Dengan demikian, disimpulkan kue asidah ala Melayu terinspirasi dari masakan khas Arab yang disebut asidah.